رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah ya atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita sampai hari ini. Oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mari kita mulai dengan bersolawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, mohon maaf ya saya mungkin ya ini kelalaian saya kadang-kadang kalau udah kebiasaan 5:30 Kang gitu ya. Saya nggak baca lagi. Astagfirullah. Siap, Ustaz. Aman, Ya, Ustaz. saya pikir 5:30 berarti mulainya 5:45 biasanya gitu ya. Oh ternyata Iya, 5:15 ya. Oh maafin ya, maafin. siap. Aman, Ustaz. Baik. Jadi ini memang kelalaian saya. Pernah Kang waktu itu ada yang undang ngisi kajian. Ngomongnya Iya. begini, Ustadz, minggu ini sama tanggal sekian dan tanggal sekian. Nah, jadi ada minggu ininya gitu loh. Saya tuh nggak baca minggu ini cuma tanggal sekian atau tanggal sekian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itulah kelemahan manusia ya. Manusia itu tempat salah dan dosa. Oleh karena itu, ya saya mohon maaf ya. Tidak ada alasan buat saya. Pokoknya minta maaf saja. Ya, terima kasih banyak dan dimaafin. Siap, Ustaz. Pokoknya Sip, Mas lanjut ya. senantiasa menanti dengan cinta nih. Baik, kita langsung ke surat An-Nisa ayat 148. 48. Iya, Ustaz. Ini unik ayatnya ya. Karena Allah bilang la yuhibbullahu jahra bisu'i illa man zulim. Baik, kita mulai dengan Ibu Diah di Bandung, mangga silakan. Terima kasih, Tad. Mangga. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dijolimi. Ya, Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. siap. Siap. Oke, Terima kasih, Tad. sama-sama Bu. Ya, ini Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk ya, yang diucapkan secara jelas, secara nyata. Kecuali sama orang zalim. Banyak orang menggunakan ayat ini buat ngatain orang karena dia merasa dijolimi, lalu dia berkata kotor gitu. Padahal ayat ini nggak berlaku di sana ya, ayah bunda semua ya, nggak berlaku di situ. Apapun kondisi kita, yang namanya berkata kotor, manggil dengan panggilan yang buruk tetap tidak boleh. Ya, karena ayatnya sudah jelas, ada di surat 49, ayat 10, ayat 11. Oke, boleh Mama Rafa boleh dibaca dulu. Surat 49 ayat 10. Ayat 11, maaf. Surat 49 ayat 11. Mama Rafa, oh iya, belum dibantu unmute ya. Silakan. Surat 49 ayat 11 ya Ustaz. Ya, ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan Ya. jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Shadaqallahul-azim. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ya, ya, ayah bunda. Sudah ada ayat yang menyatakan tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk, clear ya. Jadi tidak ayat
ayat yang tadi kita baca di surat An-Nisa ayat 148 itu bukan dalil untuk memperbolehkan kita ngatain orang, bukan, ya. Bukan dalil buat kita untuk memperolok-olok orang, bukan. Tapi surat 4 ayat 148 itu adalah dalil bahwa kita boleh membuka aibnya saat kita dizolimi, yaitu di pengadilan. Kalau diadili ya kalau misalnya dipanggil nih, saya dipanggil di depan Kang Abdul, saya dipanggil nih kayak barusan gitu ya. Indra terlambat masuknya gitu, misalnya Kang Abdul ini kan contoh yang paling tepat gitu ya. Saya dipanggil sama panitia gitu kan, sama admin, operator, sama Kang Abdul. Ustadz Indra, kenapa kok terlambat masuknya? Nah, itu saya boleh membuka tuh. Oh, tadi saya gitu ya. Boleh tuh saya membuka aib seseorang di situ boleh. Tapi kalau yang namanya bukan di pengadilan, bukan saat dimintai keterangan, nggak boleh ya Bu ya. Tetap nggak boleh. Jadi surat 4 148 jangan dipakai buat dalil karena misalnya Bu Nur lagi kesel gitu ya. Lagi kesel langsung ngatain orang, nggak boleh Bu. Ya, nggak boleh. Ini hanya dalil yang dipakai saat kita dimintai keterangan dalam hal eh, proses peradilan. Lagi meeting keluarga, ada kesalahan besar, kan nggak mungkin ya Bu ya. Lagi ada pengadilan atau meeting keluarga, ditanya, Bu Nur, kenapa demikian? Kok kamu begini-begini? Oh mohon maaf, saya nggak mau buka aib orang. Nggak bisa. Nanti nggak ketahuan tuh siapa pelakunya. Lagi di pengadilan misalnya ya, ayo kenapa apa betul dia mencuri? Mohon maaf Pak, saya nggak mau membuka aib dia. Nggak bisa ya Bu ya. Jadi surat 4 ayat 148 ini bukan dalil buat kita ngomong kotor seenak-enaknya, enggak ya, enggak boleh. Ya, mentang-mentang dizolimi gitu. Saya naik busway, tiba-tiba sama petugas busway-nya dibilang, udah Pak, Bapak bis belakang aja. Lalu saya merasa dizolimi, saya katain tuh orangnya, enggak begitu. Ya, enggak boleh ya Bu ya. Jadi ini saya pernah lihat soalnya ini, pernah lihat orang menggunakan dalil ini untuk ngatain orang dengan panggilan binatang ya, nggak boleh. Ya. Jadi katain tuh dengan dipanggil dia panggil binatang binatang lu gitu. Ya. Tapi nggak boleh dia pakai dalil ini. Saya bilang nggak bisa, dalil ini bukan buat begitu ya. Jadi ayah bunda meskipun udah baca dalil ini jangan dipakai dalil ini buat melampiaskan emosi ngatain orang, nggak boleh ya. Meskipun kita terzolimi, ini hanya boleh dipakai saat kita di persidangan, di persidangan. Oke, clear ya, ayah bunda, ini teknis nih. Ini teknis. Kalau dilanggar, kira-kira gimana kalau dilanggar? Perintah Allah kalau dilanggar panggilannya apa Bu jadinya Bu? Kalau melanggar perintah Allah, disuruh jangan pelit tapi kita pelit, disuruh jangan marah kita masih marah, disuruh bersyukur kita tidak bersyukur, panggilannya apa jadinya? Kafir ya Bu ya. Kan judulnya ini kafir sesungguhnya. Ya, judulnya ya ingkar itu kafir bahasa Arabnya ya. Jadi jangan menggunakan ini. Jangan menggunakan ini nanti kita malah jadi orang-orang kafir yang sesungguhnya. Oke? Kita lanjut ke Bu Nur di Kaltara ayat 149. Kasih tas Mangga. ayat 149. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Nah, Kasih tas. ya. Ayat 149. Allah bilang kan, kalau kita berbuat baik, kita memaafkan orang, kita berbuat baik, mau disembunyikan ataupun mau dinyatakan, Allah tetap tahu. Allah tetap tahu. Ya. Sekali lagi nih, meskipun kita disakiti orang, lalu kita maafkan dia dan nggak ada yang tahu sama sekali bahwa kita memaafkan orang yang sudah menzalimi kita, Allah tetap tahu tuh. Apa maksudnya? Kan kita ini sedang bertransaksi dengan Allah ya, bukan dengan manusia. Ya, Bu Nur kan dizolimi nih, Bu Nur ya, dizolimi. Mau beli nasi uduk, udah ngantri, nasi uduknya habis, merasa dizolimi. Ya kan? Lalu dalam hati Bu Nur memaafkan gitu ya. Memaafkan. Memaafkannya Bu Nur kepada orang tersebut itu Allah tahu. Jadi nggak perlu kita merasa saya harus nyatakan nih biar dunia tahu kalau saya sudah memaafkan dia, nggak perlu. Ya, cukup Allah saja yang tahu.
Kenapa? Karena semua yang kita lakukan hari ini transaksinya kepada Allah. Boleh dibaca Ibu Yuni di Tarakan Kaltara. Oh, ini kayaknya tetangga sama Bu Nurnya. Ibu Yuni Hajar di Tarakan Kaltara, Bu Nur di Kaltara. Boleh baca surat 35 ayat 29. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Surah 35 ya Ustaz. Ya, ayat Ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang lalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, lihat. Sesungguhnya orang yang selalu baca Quran, sholat, dan berinfak ya. Baik diam-diam mau terang-terangan. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang selalu mengharapkan tijaratan lan taburo, perdagangan yang tidak pernah rugi. Ini syaratnya 3 ya, Bu. Kita baca Quran tiap pagi nih. Kita juga sholat. Kita juga berinfak, baik infak senyum, baik infak nolongin orang, infak memaafkan orang. Jadi infak itu bukan cuma sedekah uang ya. Ini orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Meskipun manusia tidak tahu, Allah tetap tahu. Ya. Pasti itu tidak akan pernah rugi. Jadi disingkat Bu, ASI ya Bu ya. ASI Al-Quran, sholat, infak Bu. Jadi Pak Komar boleh ya, ASI ya Pak, Bu. ASI ya Pak Komar ya. Tapi Al-Quran, sholat, infak Pak, jangan yang lain-lain. Ya, gitu. ASI. Kalau orang yang melakukan ASI, insya Allah ini mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Meskipun manusia tidak tahu. Makanya Allah bilang di sini, intubdus shadaqati. Kalau engkau menyatakan suatu kebaikan, autukhfuhu, atau menyembunyikannya dan menyampaikannya langsung kepada orang yang berhak. Ya, atau memaafkan seseorang, fa innallaha kana ghafurur afuwan qadir. Allah tetap tahu. Jadi meskipun hari ini dizolimi, lalu kita diam saja, kita nggak membalas, lalu diam-diam kita maafin, Allah tetap tahu. Jadi jangan pernah merasa kita dizolimi, lalu kita harus bikin semua orang tahu, nggak perlu. Ya, cukup Allah saja yang tahu. Supaya apa? Supaya tijaratan lan taburo, supaya dapat perdagangan yang tidak pernah rugi. Ya, clear ya. Saya pikir kita pernah bahas ya. Kebaikan satu kan bisa dibalas 10 kali sama. Ada kebaikan satu dibalas 700 kali sama. Ada satu kebaikan yang dibalas tanpa jelas berapa kali batasannya. Ada kebaikan yang Allah balas tanpa berhenti. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu suratnya sering kita bahas tuh, sering kita baca. Orang-orang yang selalu berbuat baik, ini Allah balas dengan balasan yang tidak pernah putus. Clear ya Bunda ya? Ayah Bunda ya di 148 149. Kalaupun kita dizolimi orang, kita nggak bales, kita nggak posting, kita nggak bikin status, kita nggak ngasih tahu ke orang banyak, diamkan saja, maafkan diam-diam, Allah tetap tahu. Tujuannya apa? Yarju tijaratan lan taburo. Mengharapkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Clear ya? Jadi nggak perlu yang namanya kita maafin orang, orang lain harus tahu nggak? Cukup Allah saja yang tahu. Dan enaknya Bu, kalau cukup Allah saja yang tahu, hidup tuh jadi ringan loh Bu, benar. Ringan, kita nggak pernah merasa harus dinilai orang, itu santai saja. Dipuji sama orang lain, ya udah cukup Allah yang tahu. Dihina sama orang, sudahlah. Kita berbuat baik, cukup Allah saja yang tahu. Santai hidup, nggak punya standar nggak punya standar lain selain standarnya Allah. Enak hidup itu, ringan sekali. Ya, clear ya, Bunda ya. Jadi ayat 148, 149. Clear. Tapi kalau kita berharap penilaian manusia, ini dia. Berharap apa-apa semua pengen dapat penilaian dari manusia, siap-siap masuk ke ayat 150 deh. Kita masuk ke judulnya nih, kafir sesungguhnya. Oke, Ibu Diah Pusporini Tegal, maka surat An-Nisa ayat 150.
Terima kasih Ustadz waktunya. Mangga. Ayat 150. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, imam atau kafir. Ya, oke. Oke, Ustaz. Ya. Satu lagi Bu Dia 151, karena ini ayatnya nanggung nih, nggak bisa diberesin, harus diterusin sampai 151. Ayat 151, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Nah, oke. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, dimulai dengan ingkar kepada Allah ya Bunda ya. Dimulai dengan ingkar kepada Allah. Ingkar itu artinya Allah suruh apa, kita nggak kerjain. Allah suruh apa, kita kerjain yang lain. Betul nggak? Beli garam, saya belinya es krim. Marah nggak ibu saya kira-kira? Marah ya, itu namanya ingkar tuh. Disuruhnya apa, kerjainnya apa. Ya. Sesungguhnya orang yang ingkar kepada Allah, disuruhnya diam saja, nggak usah ngomong yang kotor, kita tetap ngomong kotor. Disuruhnya jangan manggil dengan panggilan yang buruk, kita tetap manggil yang buruk. Berarti kan ingkar. Ya, lanjutnya. Kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud. Nah, dan Rasulnya nih Bu, lihat ya. Ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Perintah itu turunnya bukan cuma dari Allah ya, tapi juga ada perintah dari Rasulullah. Apa perintah Rasulullah contohnya? Ada yang tahu? Perintah dari Rasulullah contohnya makan pakai tangan kanan. Itu nggak ada di Quran loh ya Bu. Itu keluarnya dari lisan Rasulullah. Betul nggak? Makan sambil duduk. Ya, minum sambil duduk. Minum pakai tangan kanan sambil duduk. Makan, sebelum makan baca bismillah. Itu adanya perintahnya dari Rasulullah. Oke. Terus apa lagi? Pipis sambil jongkok. Itu datangnya perintahnya dari Rasulullah. Kalau ibu baca Quran tuh perintahnya nggak ada tuh sambil buang air sambil jongkok, nggak ada tuh. Ya, nggak ada perintahnya dari Quran suruh makan sambil duduk, itu nggak ada. Pakai tangan kanan nggak ada kalau di Quran. Makanya Allah bilang barang siapa yang mengingkar kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kita harus mempelajari dua. Makanya Rasulullah bilang kan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatar rasul. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Dua-duanya harus dilakukan. Cuma saya sekarang tersinggung nih Pak Komar. Kalau ada yang ngomong sunnah Rasul ingatnya malam Jumat doang. Itu saya kesel bener tuh. Kayaknya kok diarahkan ke arah situ gitu ya. Sunnah Rasul tuh banyak sekali. Makan, duduk, makan sambil baca bismillah dulu. Ya. Pipis jongkok itu sunnah dari Rasul, sunnah Rasul. Tuh. Masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kamar mandi kaki kanan dulu, masuk rumah kaki kanan dulu, keluar kaki kiri dulu. Tuh. Ya. Nah, nanti muncul nih kalau kidal dari lahir, kiri dari lahir. Oh, ini harus dilatih. Saya pernah punya teman kidal juga, lalu dilatih. Sekarang jadi balance, kiri kanan balance. Ya, tapi harus diperjuangkan ya, namanya dilatih. Ya, harus. Jadi ini perintah Allah dan Rasulnya harus diperjuangkan bagaimana kita menaati perintah Rasulullah. Rasulullah mencontohkan kalau diludahin orang jangan ngeludahin balik. Betul nggak? Kan Rasulullah berjalan di depan orang kafir Quraisy kan ya Pak Komar ya, setiap hari lalu diludahin dan Rasulullah nggak pernah balas ngeludahin. Rasulullah santai saja. Begitu dia orang yang biasa ngeludahin nggak ada sama Rasulullah malah ditengok kemana nih orang. Oh ternyata sakit. Malah dibawain buah, coba bayangkan. Artinya apa? Perintah Allahnya apa? Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Coba, boleh baca Bu Safera ya, surat 41 ayat 34. Sebentar saya matiin AC dulu ya. Safera silakan baca. Syukron Ustadz. Surah Fusilat ayat 34. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik.
sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, lihat tuh. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga musuh sekalipun menganggap kita ini orang baik. Ya. Dan ini kan dicontohkan sama Rasulullah. Rasulullah itu Bu, sama musuhnya disebut sodik wa masduk, benar dan dibenarkan. Coba bayangkan. Waktu sahabat pada hijrah ke Basrah, dikejar sama kafir Quraisy, Bu. Raja Basrah nanya sama orang Quraisy, katanya Nabi Muhammad itu orang jujur ya? Dijawab sama musuhnya tuh, sama orang kafir Quraisy, iya betul, Muhammad itu orang jujur. Sampai Raja Basrahnya bingung, loh kok orang jujur, ente nggak mau ikut sama orang jujur sih kan? Bingung sendiri akhirnya kan ya Bu ya? Kok kenapa ente mau ngejar-ngejar mau bunuh orang jujur gitu? Sehingga Raja Basrahnya malah diduga, kata menurut sejarah, kayaknya masuk Islam. Kenapa? Karena ada satu ketika meninggal dunia Rasulullah sholat gaib. Ya. Surat 41 ayat 34. Dan inilah dicontohkan sama Rasulullah. Ayat Qur'annya bilang, tolaklah kejahatan dengan kebaikan sehingga musuh saja merasa kita seperti teman baik tuh. Dicontohkan dengan Rasulullah apa? Diludahin nggak balas ngeludahin. Ya. Dinyuapin orang buta yang memaki-maki sepanjang hari, sepanjang selama hayatnya sampai Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah nyuapinnya tetap sama gitu. Coba. Itu perintah Allahnya begitu. Dicontohkan sama perintahnya Rasulullah begitu ya. Jadi perintah Allah dan perintah Rasulullah ini jangan sampai dilanggar. Perintah Rasulullah yang paling sering kita langgar biasanya laki-laki ya Pak Komar ya. Mohon maaf ya, karena hari ini kan urinoirnya berdiri semua ya Pak. Padahal perintah Rasulullah adalah pipis jongkok. Pipis jongkok. Bahkan Pak, yang menemukan bahwa buang air besar harus jongkok itu orang Jerman setahu saya. Yang akhirnya dia gara-gara menemukan fakta bahwa buang air besar jongkok itu lebih sehat daripada buang air besar duduk, ya dia masuk Islam. Makanya sekarang dibikin lagi kaki buat injekan, kalau toilet duduk tuh ada injekannya lagi gitu, biar posisinya jadi kayak jongkok. Itu yang bikin itu tuh bikin mengetahui bahwa buang air besar jongkok itu masuk Islam tuh. Setahu saya orang Jerman kalau nggak salah ya. Ya. Ada lagi orang yang mengetahui bahwa motong kambing, motong sapi dengan cara Islam itu jadi daging sehat dan itu orangnya jadi masuk Islam. Kalau di negara non Islam ya, itu motong kambingnya, motong sapinya tuh sapinya disetrum dulu Pak. Jadi pingsan baru dipotong. Itu tidak tercipta daging yang sehat. Kenapa? Karena darahnya tidak terpompa keluar semua. Kalau dipotong dengan cara Islam, dijatuhin ya, lalu dalam kondisi hidup ya, dipotong dengan pisau yang tajam gitu, itu jantungnya kambing atau sapi memompa darah dengan sempurna sehingga tidak ada daging yang terendam sama darah. Maka terjadilah daging sehat. Kalau disetrum tuh jantungnya tidak memompa darah dengan sempurna sehingga banyak darah yang menggenangi daging di dalam tubuhnya sehingga dagingnya sudah tercemari sama darah. Itu yang menemukan hal itu masuk Islam. Ya, jadi taatlah perintah Allah dan Rasulnya, dan ada orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Nah ini dia nih. Ya, ada orang yang membedakan, oh saya ke Allah taat, kalau ke Rasulullah enggak usah lah gitu ya. Misalnya ya Pak, Rasulullah itu mencontohkan kalau buat yang laki-laki berjenggot Pak, kalau ada jenggotnya. Kalau enggak ada enggak usah ditumbuh-tumbuhin. Ya, jadi beli alat serum penumbuh jenggot, enggak ada. Perintahnya biarkan jenggot, bukan tumbuhkan jenggot cuma. Jadi kalau nggak ada, nggak usah ditumbuh-tumbuhin. Beli itu alat jenggot sini. Wah, teman saya beli tuh alat jenggot sini, Pak. Ternyata di sininya nggak tumbuh jenggot, malah ujung sininya yang berbulu. Karena ininya ya, nggak, ini bercanda ya. Ini bercanda lah, bohong. Nggak boleh berbohong biar lucu, nggak boleh. Jadi ayah bunda semua, jangan membedakan Allah dan Rasulnya. Apalagi nih ya, membedakan Allah bagaimana? Apa beriman kepada Allah yang sebagian-sebagian kira-kira? Bu, boleh baca Bu Fitri di Garut? Surat 2 ayat 83.
Jazakallah Ustaz. Jawa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 83. Dan Bentar, ingat, takut salah. 83 atau 85 ya? 85 Bu, maaf Bu. 85. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallah. Wah, terima kasih Bu Fitri. Di tengah-tengah ada pernyataan gini, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian Quran dan menolak bagian yang lain? Ya, kita tuh nggak bisa tuh. Kalau beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, taat kepada Allah, nggak bisa Quran sebagian kita percaya, sebagian tidak kita percaya. Ya, semuanya harus diterima utuh. Harus diterima utuh. Ya, contoh yang hari ini lagi diterima sebagian-sebagian, makanya jadi perdebatan. Tapi saya nanti, ini contoh ayat saja ya Bu. Saya nggak mau bahas perdebatannya. Boleh baca surat 57, surat Al-Hadid, Ibu Gita di Bandung, surat 57 ayat 5. Apa Ustaz? Surat 57? Surat 57 ayat 5. Ayat 5. Ayat 4, maaf. 57 ayat 4. Surat 57 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu Gita ya. Ayat ini kan lagi diperdebatkan. Katanya Allah ada sebagian yang ngotot, pokoknya Allah adanya di langit, di ars. Begitu ada yang bilang Allah bersamamu di mana saja kamu berada, mereka bilang, wah, akidahnya rusak. Padahal Allah bersamamu di mana saja kamu berada, sama Allah bersemayam di ars. Ini satu ayat yang sama. Ya, jadi kalau ada yang bilang Allah berada di mana-mana, bisa dibilang salah mutlak nggak Bu? Bisa nggak dikatain salah mutlak? Nggak bisa ya, karena Allah ada ayatnya yang menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersamamu di mana saja kamu berada tuh. Tapi nggak usah dibayangin Bu Fitri di Garut, berarti Allah ada di Garut. Indra ada di Ciledug, berarti Allah ada di Ciledug. Jangan dibayangin Allah ada di sebelah saya. Allah itu terserah saja, tapi yang jelas Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Takutnya nanti recording in progress. Nah, siap. Ya, saya kalau kemana-mana jalan sendirian, dan diundang isi kajian datang sendirian, terus ditanya sama panitianya, Ustadz sama siapa? Saya jawab berdua, Bu. Berdua. Ustadz berdua. Ustadz sendiri sama siapa? Berdua, Bu. Sama siapa? Temennya mana? Sama Allah, Bu. Tuh. Kenapa? Karena saya tahu Allah, saya harus bersama Allah dimanapun saya berada, gitu. Kenapa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan itu saya biasakan. Ya, jadi kita nggak boleh tolak sebagian, beriman sebagian, nggak boleh. Ini perintah Allah nih. Ya. Kalau beriman utuh. Makanya Allah bilang udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Ada orang yang beriman kepada Quran tapi menolak riba. Riba itu ayat Quran. Kalau Ustadz kalau nggak pakai cicil, dari mana saya bisa punya barang? Nah ini dia. Beriman kepada Allah tapi begitu diomongin tentang riba nggak terima. Hari ini yang lebih ramai apa? Boykot ya Bu.
Wah, kalau diboikot Ustadz kan itu banyak orang Islam juga. Kenapa harus diboikot? Nah, ini perintah. Udkhulu fis silmi kafah. Oke? Ya. Jadi ya bunda semua jangan memisahkan Allah dan Rasulnya, jangan memisahkan perintah Allah dikerjain tapi perintah Rasulullah enggak. Ya. Karena ada juga tuh yang perintah Allah dikerjain, puasa dikerjain, haji dikerjain, tapi perintah Rasulullahnya disuruh pipis jongkok nggak mau. Kalau ada di mall udah modern, Dra. Sekarang Madra pipis di mana-mana berdiri. Iya, meskipun modern, Pak. Perintah Rasulullahnya pipisnya jongkok. Ya, clear ya, Bunda ya. Semua ya. Jadi jangan memisahkan antara perintah Allah dan perintah Rasulnya. Apalagi mau ngambil jalan tengah. Tuh, ada majelis ingkar sunnah. Ingat ya, perintah yang tadi tuh, surat 49 ayat 11. Jangan mengolok-olok kaum yang lain. Kan ayatnya ada ya. Meskipun mungkin, Bu, mohon maaf ya, meskipun mungkin ada satu golongan yang betul-betul salah, kita nggak perlu mencaci maki mereka. Boleh Bu Yuni di Lampung baca surat 6 ayat 108. Aqua diboikot ya? Iya Bu, Aqua itu setahu saya juga terafiliasi dengan Palestina. Surat 6 108. Surat 6 ayat 108, surat Al-An'am ya Ustaz. Ya. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah Ya. selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sadar pengetahuan, tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik kerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Oh, jadi perintah Allahnya jangan memaki sembahan mereka. Meskipun udah jelas mereka salah, menyembah Tuhan yang salah. Kita nggak boleh memaki Tuhan mereka, nggak boleh. Ya. Banyak orang yang hari ini kan suka ngatain kan Tuhan mereka ya, apalagi mohon maaf ya yang posisinya disalib itu kan, mereka banyak yang ngatain itu nggak boleh ya. Saya sampaikan nggak boleh kita ngatain itu nggak boleh. Padahal kalau kita mau pakai dasar Quran mereka sudah jelas salah, tapi kita nggak boleh ngatain ya. Jadi jangan mengingkari sebagian Quran terus mengimani sebagian Quran. Oke, jadi sekali lagi taatlah sama perintah Allah dan taat juga sama perintah Rasulullah dan nggak usah nyari jalan tengah, Pak. Karena yang namanya iman dan kafir sudah clear, sudah jelas. Kafir jelas, iman jelas, Bu. Nggak perlu jalan tengah. Islam itu sudah sangat toleransi. Saya pernah bikin kajian judulnya memahami toleransi. Ya, katanya kan nih, coba Bu Rajiati di Padang Panjang. Ibu boleh baca surat An-Nisa ayat surat Al-Baqarah ayat 143, Bu. 143. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir. Salah, Bu. Surat Al-Baqarah, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 143. Surat 2 ayat 143. Saya salah kasih tahu kali. Mohon maaf. Surat 2 ayat 143. Ya. Sungguh kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapi peperangan. Maka sekarang kamu sungguh telah melihat peperangan itu dan menyaksikan kematian. Maaf, Bu, masih salah, Bu. Surat Al-Baqarah, Bu, surat 2. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Surat 2 ayat 143. Telah lihat nih. Datanya udah agak kurang nih, Ustadz. Alhamdulillah. Kacamata masih. Ya, demikianlah pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya.
kecuali agar kami mengetahui mengetahui Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ya, siap. Terima kasih Bu Radiati. Lihat, ini surat Al-Baqarah ayat 143. Di awalnya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat pertengahan, Pak. Ya, umat pertengahan ini sama beberapa orang diartikan sebagai umat yang toleransi. Padahal toleransi di dalam Al-Qur'an sudah clear. Saya pernah bahas tentang toleransi di dalam Al-Qur'an. Maksud pertengahan di sini bukan ini ya, Pak. Ini sebetulnya bagus juga nih Kang Abdul, panitia tim Rumah Muslim, kalau mau dibahas nih tentang ummatan wasaton. Ini menarik sekali nih. Kenapa? Karena ini salah satunya adalah bagaimana jadi hamba yang tenang, hidupnya tenang. Tenang dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita ada di tengah, ummatan wasaton, tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Khaufan wa toma'an, di antara rasa takut dan punya harapan. Nah, itu yang harus di-maintain. Kita itu di tengah-tengah. Nah, ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa toma'an, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut tapi juga punya harapan. Kita tuh di-maintain di situ, harusnya memaintain diri di antara rasa takut tapi tetap punya harapan kepada Allah. Inilah umat pertengahan. Jadi umat pertengahan itu bukan umat yang mau ambil jalan tengah. Oh, iman kafir udah kita ambil jalan tengah aja dah. Ya, kalau nanti bulan Desember kita ucapin selamat sama mereka. Kalau nanti Idul Fitri kami gantian ucapin selamat, nggak gitu ya Bu. Saya nggak bisa. Saya nggak mau begitu. Udah mutlak kata Rasulullah tidak boleh. Kalau kata Rasulullah tidak boleh, saya taat. Ya, termasuk pilkada nih. Pilkada, Rasulullah dan Allah dan Rasulullah sudah menetapkan caranya bagaimana dalam memilih pemimpin. Memilih pemimpin dalam aturan Islam, pilihlah yang orang beriman. Dan kalau tidak memilih dengan cara orang beriman, ini jatuhnya apa nanti? Jatuhnya jadi munafik. Saya nggak nyebut nama ya, saya cuma nyebut orang beriman. Kalau di situ orang beriman semua ya sudah bagus berarti, ya kan? Clear, ya, laki-laki dan orang beriman. Betul Pak Komar, laki-laki. Ini dicontohkan sama Rasulullah kan pemilihannya. Suara saya kecil ya? Yang lain suaranya saya kecil beneran? Amankah? Jelas ya? Oke. Oke. Sip. Nah, sip. Oke, itu ya. Jadi inilah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Kenapa mau memisahkan Allah dan Rasulnya? Taat kepada Allah tapi perintah Rasulnya nggak dikerjain. Kepada Allahnya nurut, tapi perintah Rasulullahnya tidak dikerjakan. Sholat, zakat, puasa dikerjain, tapi pipisnya nggak mau ngikutin caranya Rasulullah. Jalannya masuk ke rumah, pakai sendalnya, pakai sendal kaki kanan dulu, kiri dulu kira-kira. Pakai sendal kanan dulu, baru kiri. Ya, pakai baju kanan dulu, baru kiri. Lepas baju kiri dulu, baru kanan. Itu selalu begitu ya. Itu jangan ajarin Rasulullah. Jadi jangan separoh-separoh. Perintah Allah dikerjain, perintah Rasulullah tidak dikerjakan. Ini adalah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Dan ayah bunda, mohon maaf ya, di dalam Al-Quran, istilah kafir adalah istilah umum. Jadi jangan marah kalau dibilang kafir, karena kafir itu belum tentu berarti keluar dari Islam. Ya Bu? Ya. Istilah umum dalam Al-Quran, orang yang melanggar perintah Allah adalah kafir. Bahkan lihat, tidak bersyukur panggilannya kafir kan? Walain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak bersyukur, azabku sangat keras. Orang yang tidak bisa baca Quran dengan sempurna, surat Al-Baqarah ayat 121, ini dipanggilnya kafir juga tuh sama Allah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi. Kalau baca surat Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang tidak baca Quran dengan semestinya, ini disebutnya kafir juga. Orang yang pelit disebutnya kafir juga. Orang yang sombong disebutnya kafir juga. Semua istilahnya di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ingkar kepada Allah, ini panggilannya kafir. Tapi belum tentu keluar dari Islam. Meskipun nggak keluar dari Islam dipanggil kafir, mau nggak Pak? Yang manggil Allah, ya nggak mau. Ya, makanya jangan mengingkari perintah Allah.
Oke, jadi inilah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Kenapa? Karena dia memisahkan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Perintah Allah dikerjakan, perintah Rasul tidak dikerjakan. Oke, kita lanjutin ke ayat 152. Boleh tadi Bu Yuni Lampung sudah apa belum? Sudah ya? Bu Yuni di Lampung sudah? Sudah ya? Oh iya, sekarang Pak Komar berarti. Bu Yuni belum ya? Maaf, saya lupa soalnya di layar saya. Bu Yuni tadi udah baca belum? Belum ya? Kalau untuk yang surat Anisanya belum. Oh tadi udah baca ya? Oh belum ya? Tapi udah baca kan ya Bu ya? Udah tadi. Udah ya. Oke Pak Komar, mangga Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 152. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Komar. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan, dan Rasul kita banyak ya Pak ya. Nabi kita banyak, termasuk Nabi Isa, ini Nabi kita juga. Jadi kita tetap harus beriman kepada Nabi Isa. Semua Nabi kita imani, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu bukan cuma 25. Nabi itu banyak, termasuk Nabi Sam'un Al-Ghazi, yang sekarang jadi kisah Samson ya Bu ya. Itu Nabi ya Bu. Orang yang pernah bersumpah kepada Allah pengen beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu yang mengerjakan Nabi Sam'un Al-Ghazi. Ya. Ada Nabi yang pernah tertidur selama 100 tahun. Ini namanya Nabi Uzair yang dituhankan oleh orang Yahudi. Semua kisah di dalam Al-Quran ada yang tidur selama 100 tahun, ada yang Nabi Isa, Nabi Yusa bin Nun, ya. Itu semuanya adalah nabi yang harus kita imani sama-sama dengan kualitas yang sama. Tapi memang kita bukan umat mereka, kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ini umat Nabi Muhammad, memang bukan umat Nabi Lut, bukan. Bukan umat Nabi Ibrahim, bukan. Tapi memang kita umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita beriman kepada mereka semua, tidak boleh dibeda-bedakan. Ya, makanya ada ayat yang mengatakan mengikuti agama Nabi Ibrahim. Iya, karena agama Islam ini, Nabi Ibrahim juga dari awalnya Islam. Ya, semua nabi dari awal sampai hari ini agamanya Islam ya. Makanya ada ayatnya kan, maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifah Muslimah. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanif, Muslim yang Hanif, Muslim yang lurus. Itu ada di surat Ali Imran. Ya, kita sudah bahas waktu itu. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak membeda-bedakan kepada mereka, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Jadi kita harus beriman sama ya Bu ya. Kalau ibu beriman kepada Allah, maka ibu harus taat kepada Rasulullah. Boleh baca surat 4 ayat 80, Bu Nani? Sebentar lagi nyampe ke Bu Gusriana. Ibu Gusriana lagi tidur. Biasanya lagi jalan-jalan. Silakan Bu Nani. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 80 ya Ustaz. Ya. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Kita lihat. Maka Ya, lanjut Bu. Sampai selesai. Ya, oke. Lihat, kalau memang taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasulullah. Jadi kalau ngaku taat kepada Allah, ya berarti harus mau dong pipis jongkok, makan tangan kanan. Ya Bu, jangan makan minum tangan kiri lagi ya. Meskipun makan stick, kanan kiri nggak boleh. Tangan makan harus tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Ya. Saya masih sering lihat hafiz Quran minum berdiri pakai tangan kiri. Saya masih sering lihat orang yang aktif di dunia dakwah, pengurus masjid, minum pakai tangan kiri.
makan pakai tangan kiri, nggak boleh. Yang makan pakai tangan kiri itu setan. Yang minum pakai tangan kiri adalah setan. Di Pontianak ada seorang hafizah, penghafal Quran perempuan, kesurupan. Kan aneh ya Bu, penghafal Quran kok kesurupan. Ya, kenapa bisa begitu diruqyah ditanya, begitu diruqyah ditanya, ternyata dia masuknya kapan? Pada saat dia minum sambil berdiri lupa bilang bismillah. Coba masuknya di situ. Ya, jadi ayah bunda semua kalau beriman kepada Allah, buktikan dengan beriman dengan menaati perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah suruh makan duduk, ya makan duduk. Kalau makan pakai tangan kanan, ya makan pakai tangan kanan. Kalau makan berhenti sebelum kenyang, makan setelah lapar, ya turun ntar. Itu perintah Rasulullah. Clear ya? Jadi jangan beda-bedain antara Allah dan Rasulnya. Ya, kita terusin lanjut ya. Kalau bilangin teman supaya makan tangan kan gimana ya Ustadz? Khawatir tersinggung. Nah, oke. Ya nanti kita bahas sebentar ya. Oke. Ayat 153 boleh Bu Gusriana karena sudah duduk sekarang. Silakan. Surah 4 An-Nisa ayat 143 Ustaz. 153 Bu. 153. Izin ya Ustaz, karena Enggak. kurang enak badan tadi jadi sambil dengar kajiannya. Ya apa-apa Bu. Sambil Justru saya luar biasa ini lagi hamil berapa bulan Bu sudah Bu? Alhamdulillah 2 minggu lagi 7 bulan Ustaz. Oh, udah 7 bulan tapi masih semangat. Tadi Ustaz. Siap. Jadi balik ke sana balik ke sini pinggang sakit jadi kepala pusing jadinya pagi nih Ustaz. Ya, salahin suaminya Bu, kenapa dihamilin? Salah ya. Maka Bu, silakan. Surat 4 An-Nisa ayat 153 yang artinya orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami memaafkan mereka. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya, terima kasih Bu. Sehat-sehat selalu. Oke, Ayah Bunda lihat. Orang kafir dulu ya, orang ahli kitab dulu, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani itu datang ke Rasulullah lalu meminta. Kalau memang kamu Nabi, buktiin dong, turunin kitab dari langit. Turunin kitab dari langit. Padahal Nabi kan galau tuh ya, begitu dimintain begitu tuh. Nabi sebagai manusia biasa lapor juga sama Allah, ya Allah mereka kok minta begini ya Allah. Tuh. Tapi Allah jelasin, udah nggak usah baper. Kenapa? Sebelum kamu dia udah minta yang lebih berat lagi. Apa permintaan mereka? Pengen ngelihat Allah. Padahal habis ngelihat Allah pada saat ngomong begitu sama mereka disambar petir Bu. Ya, mereka disambar petir kan begitu sambar petir meninggal ya Bu ya. Begitu meninggal dunia dibangkitkan lagi sama Allah. Setelah dibangkitkan mereka bukannya malah taat, malah ketemu satu saat malah bikin patung anak sapi disembah lagi. Coba. Bu, sekarang kalau dibawa ke zaman sekarang ya Bu ya. Dibawa ke zaman sekarang Bu. Ini ayat ini masih berlaku Bu. Cuma bukan minta kitab. Saya pernah dibilang gini, Dra, kalau memang hidupmu sudah beres, sudah rapi, sudah nggak ada masalah, saya ikutin caramu dulu gitu. Ya, saya langsung senyum. Iyalah, cuma diminta kalau saya udah selesai masalah saya, dia akan ikutin saya. Nabi zaman dulu dimintanya pengen lihat Allah ya Bu ya. Jadi kata-kata begini, permintaan begini untuk mematikan semangat dakwah kita. Makanya saya nggak terpengaruh dengan omongan-omongan kayak gini. Kenapa? Orang zaman dulu itu dimintanya lebih berat daripada cuma diminta masalahnya beres. Tapi lihat, sekarang saya geser ke begini. Saya geser ke hikmah yang lain. Banyak orang hari ini bilang sama Allah, ya Allah, kalau engkau beresin masalah saya mau taat ibadah kepadamu. Dan sama Allah diselesaikan masalahnya. Tapi setelah itu mereka menyembah anak sapi. Tapi bukan anak sapi sesungguhnya ya Bu ya, tapi menyembah kerjaannya misalnya. Ya, benar
nggak, Bu? Ini kan cerita bagaimana pengen mereka dapat sesuatu yang hebat dari Allah, tapi setelah dikasih sesuatu yang hebat, justru malah mereka lalu menyembah anak sapi. Dan banyak sekali manusia hari ini yang minta sesuatu dari Allah, padahal setelah dikasih sesuatu itu, dia malah ingkar kembali, Bu. Hati-hati ya. Nih, mungkin di antara kita nih ada 534 orang pernah bilang sama Allah, ya Allah kalau penyakit saya sembuh, saya mau taat ibadah. Ya Allah kalau utang saya lunas, saya mau rajin ke masjid. Ya Allah kalau saya sakit, kalau saya punya anak misalnya, ya, saya akan rutin baca Quran. Mungkin Bu, ada yang pernah begitu. Tapi begitu sudah dikasih anak, dikasih kesembuhan, dikasih harta, malah lupa. Benar nggak? Lihat resikonya, Bu ya. Saya akan sampaikan 2 resiko. Pertama, boleh baca surat 5 ayat 114-115. Boleh, Bu Khair ya. Orang bernazar tanda orang pelit, betul. Kenapa mau bersedekah aja harus pakai sumpah dulu? Nantangin Allah ya. Maksudnya gini, kalau masalah saya selesai, saya mau sedekah. Kenapa sedekah itu harus nunggu dikasih rezeki sama Allah? Ya. Oke, nanti kita bahas belakangannya, Bu ya. Bu Khairiyah, silakan. Surat 5 ayat 114-115. Bismillahirrahmanirrahim. Ia putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidayah dari langit yang hasil turunannya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa di antara kamu telah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Sadaqallahul Azim. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Ini kisah bagaimana Bani Israel minta kepada Nabi Isa supaya berdoa kepada Allah, minta diturunin makanan dari langit. Ya. Lalu Allah bilang, qalallahu inni munazziluha alaikum. Aku akan kabulkan permintaan mereka. Tapi ingat, kalau mereka ingkar setelah saya kasih makanan dari langit, maka akan aku azab mereka dengan azab yang belum pernah oleh orang lain rasakan sebelumnya. Surat 5 ayat 14 dan 15. Bu, mungkin di antara kita pernah ngomong begini sama Allah, ya Allah, kalau engkau beresin utang saya akan, akan apa ya. Kalau engkau sembuhkan penyakit saya. Mungkin Bu Gusriana pernah bilang juga sama Allah, ya Allah, kalau engkau kasih anak saya nanti anak soleh, sempurna, cantik atau ganteng, saya akan A, B, C, D. Hati-hati. Ayatnya di surat 5 ayat 15. Famay yakfur ba'du minkum. Barang siapa yang kafir setelah Allah kasih bukti tersebut. Fa inni u'adzibuhu azaballa u'adzibuhu ahada minal alamin. Ya. Akan Allah azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Makanya ini salah satu ciri-ciri orang kafir yang sesungguhnya. Ya. Udah dikasih malah lupa atau ngelupa-lupain. Kalau lupa nggak apa-apa, Bu, uzur. Tapi kan lupa ada ingatnya ya. Begitu ingat buru-buru ditunaikan. Ya. Saya yakin kalau lupa akan Allah kasih ingat juga. Kalau udah diingatkan buru-buru ditunaikan. Oke? Kalau buru-buru tobat, buru-buru memperbaiki diri. Yang kedua, Bu, boleh baca balik lagi ke Bu Diah di Bandung, surat 9 ayat 75 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 ayat 75 sampai 77, maaf. 75 sampai 77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya,
Mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Sadaqallah. Nah, lihat. Ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, kalau nanti saya dapat A, B, C, D, saya mau begini begitu. Tapi begitu udah dapat, dia lupa, bahkan melupa-lupakan. Ini nanti ditanamkan kemunafikan di dalam hatinya. Sampai kapan? Sampai hari bertemu Allah. Berarti kalau sampai hari bertemu Allah kan bukan sampai kiamat ya Bu ya? Sampai padang mahsyar udah lewat, mizan udah lewat. Itu di padang mahsyar masih munafik, kan mengerikan tuh ya. Surat 9 ayat 75 sampai 77. Oke? Ya, Ayah Bunda saya putus di sini ya ayatnya ya. Kenapa 154 itu penjelasannya ke 155? Jadi kalau saya bahas sekarang nggak menarik buat besok. Jadi buat Ustadz Kang Abdul, ya, surat An-Nisa ayat 154, tolong izin dititipin ke pembahas yang besok. Kenapa? Karena nyambungnya. Ya kalau dibahas sekarang nggak menarik nih. Ya, karena ini 154 ke 155 ini nyambung. Ya, jadi saya potong di 153, izin besok minta tolong yang 154 dibahas sama yang bahas besok supaya pas ya. Tapi tetap sebetulnya kalau dibahas dengan materi kafir sesungguhnya masih masuk. Oke? Jadi ayah bunda semua, jangan sampai kita jadi orang yang minta sesuatu kepada Allah. Bahkan minta sesuatu yang nggak masuk akal. Dan Allah sudah kasih, tapi kita malah jadi ingkar. Allah sudah mengancam dua hal. Satu, ditanamkan kemunafikan sampai hari bertemu Allah. Yang kedua, akan Allah azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Jadi, tanamkan rasa takut itu di dalam hati kita, supaya kita jadi orang yang taat kepada Allah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Ya, Masya Allah. Dalam banget ya pemaknaan tentang kafir ini nih. Insya Allah lebih lanjutnya kita akan bahas di hari esok. So ya Bunda Bangsa semuanya masih ada waktu beberapa menit ke depan. Yang mau bertanya silakan tetap raise hand. Yang tidak bertanya boleh forehand ataupun diturunkan ya. Biar tahu nih siapa yang mau bertanya. Oke, 5 menit terakhir katanya. Oke, siap Kang. Admin ya. Oke, siapa yang mau bertanya ini? Siapa yang mau bertanya? Acungkan tangannya. Di layar acungkan tangannya. Dari yang raise hand yang mau bertanya, acungkan tangannya. Oke, Ustaz, tadi ada yang bertanya. Berarti kalau nazar itu nggak boleh ya, Ustaz, katanya? Ya. Di kolom chat sih, Ustaz. Ya, sebetulnya bukan nggak boleh. Tapi nazar itu kan kita mau berbuat sesuatu dengan syarat Allah memberikan sesuatu dulu gitu ya. Ya kan? Jadi kesannya ada hitung-hitungannya gitu. Bukan berarti tidak boleh. Dulu pernah ada seorang sahabat bilang begini, kalau kita Futuh Mekah, saya akan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Coba. Dan ternyata begitu terjadi Futuh Mekah, dia bilang izinkan sama Rasulullah, ya Rasulullah saya mau ke Masjidil Aqsa, mau ngapain? Sholat 2 rakaat. Emang kenapa? Saya dulu pernah nazar. Kalau Futuh Mekah, saya mau sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah, udahlah nggak usah jauh-jauh, sholat di sini aja. Jauh-jauh ke Masjidil Aqsa cuma sholat doang 2 rakaat. Ya. Coba, artinya ada apa coba? Ada artinya kok cuma pengen sholat 2 rakaat, tapi ada syaratnya. Satu, syaratnya Futuh Mekah dulu. 2, kok jauh-jauh di Masjidil Aqsa cuma sholat 2 rakaat gitu loh Kang. Ya, jadi maksud saya begini, janganlah jadi seseorang yang sepertinya ada transaksional sama Allah. Ya Allah, kalau sakit saya sudah sembuh, saya mau bangun masjid. Nanti berarti kalau nggak sembuh-sembuh nggak bangun masjid dong. Ya, ya Allah, kalau hutang saya lunas, saya mau ngapalin Quran. Loh, berarti kalau nggak lunas-lunas nggak ngapal-ngapalin. Kenapa perbuatan baik harus ada syaratnya? Nanti jadinya kalau ditanya sama Allah gitu jawab apa kira-kira Pak Kang Abdul? Kalau Indra yang nanya, Kang Abdul bisa menjawab saya yakin. Tapi kalau Allah yang nanya, Kang, kita pernah bikin skripsi ya di kampus. Mungkin ada yang pernah bikin tesis, bahkan mungkin ada yang bikin disertasi. Pada saat ditanya sama dosen pembimbing, itu jawaban yang udah sangat yakin ada di kepala kita aja bisa blank, benar nggak Kak? Betul, Ustaz, betul. Ya, nah sekarang kalau Allah yang nanya, kira-kira bisa blank nggak kita? Udah ketakutan duluan. Nah itu dia ayah bunda semua. Jadi saran saya,
Kalau mau berbuat baik, sudah berbuat baik saja tanpa Iya. ada nazar-nazaran. Takutnya dinilai negatif, takutnya dinilai negatif sama Allah ya, bukan dinilai negatif sama manusia. Kalau dinilai negatif sama manusia mah nggak usah pusing, biarin aja. Kita tolak kejahatan dengan kebaikan sampai dia merasa, wah dia orang baik banget ya. Saya harus berteman sama dia karena dia orang baik. Oke, saya pikir demikian Kang Abdul. Siap Ustaz, Masya Allah. Boleh Bunda Dia mau bertanya? Oh enggak. Kalau enggak boleh kita mau. Kalau mau boleh connect mic-nya Ya, Bunda. makasih Tad. Siap. Bahas tentang nazar, jadi ingat dulu Tad, waktu saya masih belum masuk Islam, waktu punya anak yang pertama, pernah bernazar, tapi lupa nazarnya Tad. Nah itu gimana? Apa Terus yang sekarang harus saya udah ingat? lakukan? Kalau sekarang udah ingat Bu? Lupa sampai sekarang masih lupa. Oh nggak tahu. Oh ya sudah, berarti Ibu belum masih lupa berarti bukan ingat Ibu. Ya kalau masih lupa ya sudah, Ibu pernah main Isi lupa. nazarnya lupa gitu. Iya, ya udah nggak apa-apa. Kalau lupa mah sudah Bu, namanya lupa ya. Istighfar saja. Astagfirullah, kau tolong diingatkan. Kalau menurut Allah tidak penting ya sudah dibikin lupa terus nggak apa-apa. Ya gitu. Jadi Ibu ya namanya lupa kan Allah yang bikin. Waktu itu nazarnya masih sudah mualaf atau belum Bu? Belum. Oh belum Ya. belum nggak dihitung Bu, udah Nggak tenang aja. dihitung. Dihitung. Ibu baca surat 25 ayat 70 deh kalau gitu. Surat 25 ayat 70. Ayat 25 sampai ayat 64 Tad. Surat 25 ayat 70. Surat Al-Furqan. Surat 25. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, lihat tuh. Orang yang tobat, Bu. Orang yang tobat lalu iman diubah menjadi kebaikan. Recording in progress. Walau alam Ibu mungkin dulu punya kesalahan sebesar apapun, sekarang itu diubah jadi kebaikan. Jadi Ibu nggak mulai dari nol, tapi mulainya dari banyak. Masya Allah. Ya. Terima kasih, Tad. Sama-sama Bu, mangga berikutnya. Oke, siap Ustaz. Boleh satu lagi lah Bunda Yuni. Boleh Bunda Yuni. Foto kantosan. Mangga Bunda Yuni dari Tarakan juga. Baik, terima kasih banyak Kang Abdul. Ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya bertanya, saya dan suami kan insya Allah sudah meyakini itu nggak ingin kayak ada tahlilan orang meninggal gitu Ustaz kan. Cuman persoalannya bahkan orang yang terdekat kami kayak mertua saya atau dari keluarga suami atau dari keluarga terdekat saya tuh masih meyakini hal-hal seperti itu, dan kalau misalnya kami dipanggil untuk datang kadang kita bergejolak batinnya Ustaz. Kadang akhirnya saya niatin Bismillah ya Allah untuk silaturahmi keluarga aja, itu gimana kira-kira Ustaz? Khawatirnya nanti jadi kafir sesungguhnya. Ya, oke, Bu. Gini. Sama-sama Bu Hajah, jangan dimatiin dulu. Boleh baca surat 6 ayat 76, 78, 77, 78. 3 ayat. Surat 6, 76, 77, 78. Tujuh 6 sampai 78 ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Oke. Lalu
Ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melepaskan diri dari apa yang kamu persekutukan. Nah, oke, baik Bu. Dari ayat ini kita belajar, Nabi Ibrahim itu ketemu sama kaum yang nyembah bintang. Tapi nggak langsung dikafirkan, Bu. Tidak langsung dibid'ahkan juga. Tapi malah ada kata-kata, wah bener nih bintang Tuhan ya. Ya, supaya apa, Bu? Ini 3 kali ketemu nih, ketemu yang nyembah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari. Tapi sama Nabi Ibrahim nggak langsung dikafirkan, nggak langsung dibid'ahkan. Maksudnya apa? Ini adalah strategi dakwah, Bu. Kita memang tidak ikut-ikutan, tapi kita hanya bisa berdakwah kalau kita sudah berteman sama mereka. Benar nggak, Bu? Ibu hari ini punya orang tua masih tahlilan. Menurut keyakinan ibu, tahlilan itu tidak boleh. Tapi kalau ibu tolak di depan, bisa nggak ibu berdakwah sama mereka? Nggak bisa. Makanya jangan dimusuhin di depan. Tetap kalau diundang, datang saja niat silaturahmi. Udah diam aja duduk, Bu. Nggak usah ikut baca apa-apa. Nah, kalau ibu tetap datang, lalu mereka menganggap, oh ini saudara kita datang. Suatu saat akan sampai masanya ibu bisa menasehati mereka dengan cara yang menyenangkan mereka, dan mereka bisa terima tuh. Jadi kalau ditolak di depan, Bu, nanti ibu nggak bisa dakwah lagi. Ya, saya ada satu temen, Bu, kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh langsung qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Begitu dia datang, Bu, jadi ledekan saudara tuh. Ah, si kolak datang. So bentar-bentar kolak soalnya qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Tuh. Jadi kita dakwah itu ada strategi, Bu. Jadi ibu harus pakai, ya memang di awal ibu mungkin aduh kok bergejolak ya, kok gini kok gitu. Iya, Bu, sabar saja dulu ya, sampai Allah izinkan, Allah kasih waktu buat ibu ngomong sama mereka. Tuh. Lihat satu ayat lagi di surat 28 ayat 56, Bu. Inna surat 28 ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu sukai. Karena yang memberi petunjuk, memberi hidayah itu adalah Allah. Jadi sekali lagi, Bu, meskipun ibu mungkin tidak cocok dengan cara mereka tahlilan dan lain-lain, saran saya jangan ditolak di depan. Kalau ditolak di depan, nanti ibu ditolak sama mereka sehingga tidak bisa berdakwah. Tuh. Secara hukum tahlilan boleh apa tidak? Nah, ini kan perdebatan ulama. Tidak ada hukum mutlak dilarang tahlilan. Kenapa? Lihat sejarahnya. Dulu di zaman para wali, kenapa diadain tahlilan? Karena kan dulu rumahnya jauh-jauh ya. Ini kalau ibu baca sejarahnya ya, kenapa dibikin tahlilan? Dulu rumahnya jauh-jauh. Kalau ada yang meninggal dunia, jadi kan sepi banget ya Kang Abdul ya. Kalau bapaknya meninggal dunia kan keeng itu apa ya? Geemen, sunyi ya. Ini gitu loh, Bu. Udah ada yang meninggal, terus suasana sunyi, rumah jauh-jauh, jadinya kayaknya serem gitu kan. Ya. Makanya diinisiasikan apa? Udah kumpul di rumahnya. Tuh para warga datang ke rumahnya, kumpul-kumpul bawa makanan, lihat ya. Zaman dulu tuh yang makanan tuh yang datang, bukan yang tahlil, bukan yang kesulitan, bukan yang kedukaan, nyiapin makanan. Jadi mereka kumpul makan bareng supaya apa? Minimal yang kedukaan itu nggak mikirin masak lah seminggu kan gitu. Nah, terus daripada akhirnya para wali melihat kebiasaan itu ya, daripada kongko-kongko main gaple doang gitu ya. Ya mendingan kita ngaji dah. Nah, jadilah tahlilan kayak gitu tuh, awalnya begitu. Nah, sekarang jadi pergeseran. Pergeseran kalau meninggal dunia harus potong kambing lah, harus kasih besek lah, itu yang menyimpang tuh. Kalau hari ini para warga ya, mohon maaf nih, para warga kumpul ke tempat orang yang meninggal lalu kita bawa makanan, ya berarti kan kita kembali ke niat awalnya dulu tuh ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah bergeser, tahlilan itu kenapa dianggap salah? Karena udah kedukaan harus ngasih makan orang. Udah gitu yang meninggalnya bapaknya yang cari nafkah. Nah ini yang jadi repot kan. Udah dia kedukaan harus ngasih makan orang lah, dia sendiri belum tentu punya duit, jangan-jangan dia ngutang lagi tuh, aduh bahaya. Itu ya Bu ya. Jadi ini strategi dakwah, bagaimana kita bisa berdakwah dengan sempurna kepada mereka. Ibu jangan tolak di depan tuh, nanti pelan-pelan aja disampaikan. Nanti muncul lagi pertanyaan, kalau orang kaya gimana Ustadz? Ya kalaupun orang kaya tetap aja di orang kedukaan ya Bu ya. Harusnya kita menghibur mereka, bukan minta makan sama mereka gitu. Oke?
Saya pikir demikian ya. Saya mohon maaf sekali lagi, Kang Abdul, panitia, tim dari Siap. Ummah Muslim. Saya betul-betul tidak membaca kalau mulainya jam 5.15. Mohon maaf. Gak Padahal saya apa-apa Ustaz. dari habis subuh udah siap. Saya udah siap. Siap. Siap ya. Tapi saya pikirnya 5.30. Jadi saya baru baca di 5.15. Nah inilah kelemahan saya memang. Jadi teman-teman, saya tidak menyarankan tidak melemparkan ke panitia. Oh panitia sih nggak bilang, enggak, saya salah. Saya yang salah, saya tidak teliti baca WA-nya. Tuh. Oleh karena itu, karena ada kelemahan saya di sana, jika ada perubahan jadwal, minta tolong saya diingat, dikasih bold. Siap, Ustaz. Terima kasih. Tapi sekali lagi ini salah saya ya. Salah saya karena saya tidak baca WA dengan sempurna. Maafin, terima kasih banyak Kang Abdul, saya kembalikan ke Kang Abdul. Siap. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Seyogianya kami juga mungkin yang lupa mengingatkan perubahan waktu ya Ustaz. Mohon maafkan kami juga Ustaz apabila lupa mengingatkan ya. Tapi walaupun singkat, kalau ngaji sama Ustaz Indra mundel, daging banget semuanya kan Ibu Bapak ya. Banyak manfaatnya ya. Yang terpenting bukan lama sebentarnya ngaji, tapi kualitas ngajinya dulu tuh. Lama juga kalau Ibu Bapaknya nundutan, kemana we gitu, terfokusnya sami wae.